The Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk. Baik guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dedi Eka Setiawan dengan NIM 25110044, Fakultas Hukum Universitas Jana Badra. Nah guys, kali ini pembahasan yang sangat seru, yaitu membahas mengenai ideologi Pancasila. Seperti apa sih ideologi Pancasila? Nah, nanti kita akan membahasnya dengan guru SD yang ada di Depok Sleman. Ini tentunya sangat seru. Baik, dengan dosen pendidikan Pancasila, Ibu Dr. Rindiana Larastati, SHMKN. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu Ibu Adinta Windra Purnandari, SPD. Dia mengajar di salah satu sekolah dasar negeri di Depok Sleman. Pagi Mas Dedi, perkenalkan saya Ibu Adinta Windra. Saya adalah salah satu guru yang berada di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Nah, di sini nanti kita akan bersama tentang apa tadi Mas Dedi pertanyaannya? Oh, tentang membahas tentang ideologi Pancasila. Terima kasih Ibu Adinta. Ya teman-teman, kali ini kita akan membahas ideologi Pancasila. Itu apa sih ideologi Pancasila sampai nanti mendalam menuju ke arah pandang Pancasila itu mau kita arahkan kemana, seperti itu. Nah, Bu Adinta, untuk yang pertama nih, apa ideologi Pancasila itu menurut Ibu? Menurut saya ya Mas Dedi ya, ideologi Pancasila itu adalah sebuah dasar negara, sebuah pegangan hidup dalam bermasyarakat, tentunya kita sebagai warga Indonesia dalam cara kita berpikir, bertindak, bertingkah laku, dan bersikap. Nah, kita semuanya dilandasi dengan Pancasila sendiri. Nah, sedangkan Pancasila itu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya kita harus pegang secara teguh karena itu merupakan dasar utama kita dalam hidup sebagai warga negara Indonesia. Baik, jadi ideologi Pancasila itu adalah pandangan ke depan atau cita-cita suatu bangsa. Jadi Pancasila sebagai ideologi nasional yang menjadi dasar berpikir, bersikap, dan bertindak kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara tentunya harus mempunyai tujuan ke depan. Betul Ibu. Sebagai warga negara itu harus punya tujuan, pandangan hidup ke depan, mau kita seperti apa dalam kita bertindak dan bertingkah laku, kita harus selalu membawa pedoman, tentunya dengan pedoman hidup sebagai dasar negara itu yang harus kita pegang secara kuat. Baik, betul sekali. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu Dinta, apakah negara Indonesia ini sudah menerapkan Pancasila? Nah, menurut saya ya Mas Dedi, kalau di Indonesia ini sudah menerapkan dasar negara ini, sudah diterapkannya Pancasila sudah diterapkan, akan tetapi mungkin masih ada beberapa yang kurang sempurna dalam artian sebagai kita warga negara ya Mas Dedi. Tentunya dalam bermasyarakat kita kan biasanya perlu adanya musyawarah, tetapi kadang tidak semua pendapat itu bisa kita sama atau beberapa orang biasanya mempunyai pendapat yang berbeda. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu kan kita harus punya cara berpandang. Itu dengan cara yang baik. Oh, cara menyelesaikan masalah itu dengan cara-cara yang baik, yang kritis. Tidak bisa kan kalau kita tidak punya dasar negara atau kita tidak dapat punya pedoman hidup, kita biasanya akan mementingkan dengan berpikirnya dulu atau kita berucap dulu. Tapi kalau kita mempunyai dasar, kita pasti akan memilihnya dengan lebih bijaksana. Baik teman-teman, wah cukup seru sekali nih. Nah,
Menurut saya kalau Indonesia ini apakah sudah menerapkan Pancasila? Menurut saya betul apa yang dikatakan oleh Ibu Dinta, sudah menerapkan tetapi belum sempurna. Menurut Sujiwo Tejo itu pernah mengatakan di sebuah platform itu kalau Pancasila itu sudah diterapkan di suatu bangsa atau negara itu seperti air kita tidak membayar. Terus seperti BPJS kita sudah tidak lama mengantri. Terus sibuk-sibuk membayar. Terus pendidikan, pendidikan itu sebenarnya tanggung jawab negara untuk mewujudkan generasi-generasi yang bisa membawa arah suatu bangsa itu lebih ke arah yang lurus. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana seorang guru mengajarkan Pancasila kepada siswanya? Apalagi guru itu adalah tonggak awal yang memberi paham kepada suatu warga negara dari pendidikan dasar hingga ke pendidikan tinggi seperti itu. Kalau saya sebagai guru di lingkungan sekolah kami itu kita akan menerapkan yang namanya nomor satu adalah pembiasaan. Pembiasaan itu mulai dengan hal yang paling mudah untuk diterapkan kepada anak, apalagi ini pemerintah sedang menjunjungkan apa ya, sebuah gerakan yaitu adanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan itu harus kita gaungkan dan gerakkan mulai dari bangun pagi, kemudian beribadah dan ada yang lain-lainnya. Nah, kita memulai pembiasaan dari hal yang sederhana yang dimulai dari anak, dan selanjutnya kita di sekolah pun juga akan adanya pembiasaan mulai dari nanti kita berdoa bersama. Kalau di sekolah kami itu ada sapa, menyapa, berdoa bersama, kemudian kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan melafalkan Pancasila. Dan kegiatan-kegiatan itu ketika kita pembiasaan, anak-anak sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, harapannya dia juga bisa mewujudkan dengan sikapnya. Begitu, Mas Dedi. Dari kebiasaan setiap hari siswa itu tentunya cukup baik ya Bu. Dari bangun pagi hingga nanti ke pulang sekolah, ada menyanyikan lagu kebangsaan nasional, itu tentunya sangat bagus untuk ditanamkan kepada siswa. Nah, menurut saya ini memang paham-paham Pancasila, paham-paham kebangsaan itu sudah ditanamkan sejak dini. Tetapi mengapa sudah di tahap maksudnya sudah di tahap ke pemerintahan negara, paham-paham itu menjadi luntur atau hilang. Nah, itu banyak sekali kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang teman-teman bisa pantengin di media sosial atau di televisi itu banyak sekali contohnya seperti tipikor, seperti penggelapan dana dan pelanggaran HAM lainnya. Nah, itu menurut saya itu ciri-ciri bahwa negara ini sudah luntur dari sikap Pancasila. Nah, padahal seperti yang dikatakan Ibu Dinta, itu guru adalah tonggak yang paling pertama, tonggak utama yang mengajarkan apa sih itu Pancasila kepada siswanya. Nah, berarti kan dari generasi dini hingga sudah dewasa itu pasti mempunyai sikap Pancasila. Nah, mengapa banyak sekali ketika sudah di goals-nya itu oknum-oknum itu bisa luntur kepada sikap kepancasilaan atau kebangsaannya seperti itu. Nah, lanjut nih Bu Dinta. Apa kendalanya Ibu Dinta dalam menghadapi pembelajaran pelajaran Pancasila? Kendalanya itu adalah kalau sekarang tantangan utama kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya kita mempunyai anak yang kedepannya akan digaungkan menjadi anak yang Indonesia emas ya, di tahun 2024 ya, ya.
Nah, di situ adalah kita dihadapkan juga dengan adanya gadget nih, gadget atau media sosial. Nah, di situ itu anak-anak gampang sekali terpancing amarahnya, apalagi kalau kami tuh di sekolah dasar, dia adalah anak-anak yang belum tahu ya Mas. Jadi tetapi karena kalau dia orang tuanya mengizinkan, ya mengizinkan adanya boleh memegang HP, punya gadget, dia bermain media sosial, akhirnya dia akan mendapatkan informasi yang tidak harusnya dia dapatkan, dan akhirnya disitulah menjadi tantangan besar bagi kami yang kita sudah mengajarkan tentang kejujuran, tentang pembiasaan yang baik, mulai dari hal yang kecil ya, membuang sampah dan lain sebagainya. Tetapi ketika melihat di media sosial bahwa loh Bu, itu di lingkungan kita melihat ternyata boleh, atau boleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Nah, itu dia tantangan utamanya adalah melalui media sosial itu adalah sebagai tantangan besar, karena media sosial itu mempunyai bermata dua ya, karena bisa juga dia menjadi sumber informasi, tapi bisa juga dia menjadi apa ya, mungkin sebuah racun ya untuk anak-anak yang kalau dia tidak bisa dengan bijak untuk menerimanya, begitu. Seru nih teman-teman. Betul, tantangan yang paling besar di era sekarang itu adalah teknologi. Teknologi bisa bersahabat dengan kita, bisa juga menjadi musuh bagi generasi kita. Nah, apalagi di generasi Gen Z dan Gen Alpha itu sudah paling melek teknologi. Nah, nih pertanyaan lagi nih Bu Dinta. Menurut Bu Dinta bagaimana sih sebagai guru juga memberikan wawasan kepada siswanya mengenai antisipasi terhadap teknologi yang arusnya begitu deras, dan agar siswa itu tidak terjerumus ke dalam arus yang gelap seperti itu. Kita juga harus bijak ya Mas, jadi terutama dengan adanya teknologi, benar, kemudian kita juga harus menyisipkan anak untuk apa ya, membatasi ya. Jadi membatasi adanya teknologi, walaupun di sekolah itu sekarang sudah menggaungkan beberapa mata pelajaran khususnya Pancasila itu adanya sebuah permainan. Jadi kita mengubahnya dengan cara-cara yang ya tentunya kita tidak meninggalkan gadget, tetapi kita bisa berkolaborasi bersama dengan adanya kita menggunakan games. Jadi Pancasila tetap mengena, kita melihatkan dengan adanya media sosial, mungkin kita bisa juga dengan adanya gadget kita lihatkan video-video tentang bagaimana sih Indonesia berkebudayaan, kemudian adanya suku-suku bangsa yang bermacam-macam, dan kita dengan actionnya itu yang lebih, kita di sekolah itu mengadakan sebuah kita punya namanya acara di sekolah itu yang di situ kita apa ya, memberikan wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan bakat mereka, kemudian mereka juga bisa di sana saling menghormati, karena kita kan di sekolahnya negeri ya, jadi negeri itu banyak dari agama-agama kita bersatu, kemudian dari wadah itu kita membuat sebuah kegiatan, di situ namanya sebuah expo ya Mas, jadi di situ nanti ada sebuah pameran, di sekolah itu ada namanya pameran kebudayaan, jadi dari budaya mana-mana, kemudian ada agama yang harus mereka kenal, kemudian setiap anak juga berhak untuk unjuk bakat Mas Yudi. Jadi misalnya mereka akan memainkan musik, oh jadi kita tahu musik dari mana, kemudian menarikan, kemudian dia juga akan fashion show itu menunjukkan bahwa ternyata di Indonesia itu mempunyai baju adat yang beragam gitu Mas Yudi. Ini banyak sekali tips dari Ibu Adinta untuk menanamkan sikap Pancasila dari dini. Nah, untuk terakhir nih, Bu Dinta, kalau boleh kasih saran bagaimana tips agar Pancasila itu bisa dipahami dan dipraktekkan dari usia dini hingga dewasa. Tipsnya adalah yang satu, selalu berpegang teguh dalam pembiasaan. Pembiasaan ini kalau hanya guru saja tidak bisa Mas Yedi, hanya di sekolah, tetapi dimulai dari rumah. Pembelajaran utama
faktor pondasi utama itu adalah rumah, adalah keluarga. Jadi kalau Bapak Ibu guru di sekolah sudah menanamkan, mengajarkan, menggaungkan Pancasila, tetapi di rumah Bapak Ibunya di rumah juga harus menerapkan hal yang sama karena anak usia dini itu mereka lebih banyak untuk melihat praktek secara langsung. Oh, kita akan menerapkan nih 7 kebiasaan misalnya anak Indonesia hebat. Dengan cara apa? Mungkin beribadah ya, beribadah kalau melihat ayah ibunya tidak beribadah, anaknya kan tidak akan beribadah. Tetapi kalau melihat orang tuanya menunjukkan praktek yang sama, kebiasaan yang baik, pasti anaknya juga akan mengikuti. Jadi tipsnya adalah melakukan pembiasaan yang dilakukan terus-menerus dan tidak pernah lupa untuk selalu mengingatkan kebiasaan hal-hal yang baik agar tetap terus ditanamkan pada diri anak. Karena nomor satu adalah kebiasaan, kemudian terus-terus kita tanamkan yaitu akan menjadi hal yang biasa kalau kita terus selalu mengingatkan. Itu Mas Dedi. Baik, wah ini tips yang sangat-sangat istimewa dari Ibu Adinta. Nah, terima kasih Bu Adinta atas ilmunya, sharing-sharing mengenai ideologi Pancasila. Semoga ideologi Pancasila itu benar-benar bisa tercapai, bisa terwujud, sehingga bisa menjadi negara bangsa yang benar-benar merdeka. Terima kasih dari saya juga, tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Adinta Windra Purnadari SPD yang sudah meluangkan waktu dan sudah memberikan ilmunya tentunya kepada kita semua. Terakhir, salam Pancasila Ibu Adinta. Salam Pancasila, salam Pancasila. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.